Baiklah, selanjutnya kita akan membahas Sokrates, ya. Sokrates ini sebenarnya kalau disebut sebagai antitesa dari Gorgias itu tidak juga ya. Karena sebagian kecil dari pemikiran Gorgias itu dimaknai oleh Sokrates gitu. Tentang kebenaran itu juga gitu. Oke, sebelum kita berbicara Sokrates, bahwa dampak dari Gorgias tentang ajarannya yang berbicara tentang relativisme kebenaran itu pada akhirnya berhasil disebarluaskan di Athena, Yunani ketika itu. Sehingga kaum Athena atau masyarakat Yunani menganggap bahwa kebenaran itu relatif, setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing gitu. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian Sokrates inilah yang pada akhirnya dianggap sebagai racun kaum Athena. Kenapa begitu? Karena dia menolak pemikiran besar dari Gorgias yang mengatakan kebenaran itu relatif. Sebelum kita membahas itu, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa itu Sokrates. Sokrates adalah anak dari pasangan seorang pemahat dan seorang bidan. Ayahnya adalah seorang pemahat dan ibunya adalah seorang bidan. Konon kemudian ini dikaitkan dengan pemikiran Sokrates yang disebut sebagai membidani kebenaran, ya, karena dianggap latar belakangnya adalah dari seorang ibu yang bidan gitu ya, membidani. Bagaimana dia cara membidaninya itu? Yaitu pada cikal bakal logika nanti. Dia mempreteli atau membedah sebuah kebenaran itu dengan cara apa namanya? Dengan cara mendefinisikan kebenaran itu. Nah, itu yang disebut membidani. Itu cikal bakal logika. Dan istri Sokrates ini bernama Xantippe. Orangnya cerewet gitu, konon katanya begitu. Sehingga barangkali ini juga sebagai asbabun nuzul kenapa Sokrates mengatakan menikahlah, apapun yang terjadi menikahlah. Jika istrimu orang yang baik maka kamu akan bahagia. Tapi jika istrimu kurang baik dalam tanda petik, maka kamu akan jadi filsuf. Begitu ya kira-kira. Ya, ada beberapa pemikiran Sokrates yang kemudian dicatat di berbagai buku pengantar ya. Kita ketemu Sokrates ini mesti di buku-buku pengantar, buku-buku sejarah, dan itu tidak lengkap juga gitu. Dan pada akhirnya semuanya saling menambahi gitu ya, saling melengkapi. Buku sejarah filsafat barat itu juga berbicara Sokrates. Dan sebenarnya Sokrates ini juga membuat kita sulit untuk memahaminya adalah dia tidak memiliki karya. Yang menyampaikan karya-karyanya atau pemikirannya adalah muridnya Plato gitu kan. Kemudian murid Plato Aristoteles gitu yang menyampaikan pemikiran-pemikiran Sokrates ini gitu. Paling tidak ada 4 pemikiran yang mempengaruhi dunia filsafat di filsafat kuno, khususnya era Sokrates. Sokrates ini memiliki metode dialektika, yaitu dia senang bercakap-cakap dengan orang-orang Athena tentang segala hal, tentang kebenaran, tentang akhirat, tentang Tuhan, tentang dewa, tentang seni, tentang politik, dan seterusnya. Dia senang berbicara. Sehingga konon dia juga ditulis di dalam sejarah sebagai orang yang suka keluar rumah dan tidak memakai baju gitu ya.
Walaupun di musim dingin dia tidak memakai baju. Ada yang mengatakan bahwa Socrates ini eh, manusia yang super gitu ya. Dia mampu mengendalikan pikirannya sehingga realitas itu tidak mampu mempengaruhi dirinya. Sehingga di musim dingin pun dia tidak pakai baju, tidak kedinginan. Dan kebiasaan selanjutnya adalah dia berjalan dengan telanjang kaki. Jalan ke rumah tetangga, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Itulah kerjaan sehari-harinya. Sehingga dialektika ini menjadi salah satu metode untuk menemukan kebenaran. Begitu. Nah, dialektika itu asbabun nuzul dialektika munculnya. Sehingga dialektika ini eh, berperan penting untuk menemukan kebenaran. Nah, kalau kita kait-kaitkan dengan agama ya barangkali silaturahim itu tidak hanya memperpanjang rezeki dan umur, tapi juga menambah ilmu pengetahuan. Gitu. Seperti yang dilakukan oleh Socrates. Satu hal yang dia tidak eh, setuju dengan kaum sofis adalah tentang kebenaran yang relatif. Kata Socrates, kebenaran itu ada dua jenis, kebenaran yang khusus dan kebenaran umum, yang kemudian disebut sebagai subjektif dan objektif. Kebenaran subjektif itu adalah kebenaran setiap individu. Individu memiliki pengalaman, bermimpi, dia merasakan cinta, merasakan kecewa. Semua yang disampaikan oleh seseorang yang jatuh cinta atau seorang yang mengalami kecewa itu adalah kebenaran, tapi kebenarannya itu subjektif. Kebenarannya hanya untuk dirinya gitu. Tapi kebenaran yang objektif atau kebenaran umum adalah kebenaran yang bisa dipahami oleh banyak orang. Inilah kemudian yang dikatakan oleh Socrates bahwa tidak semua kebenaran itu relatif. Kebenaran relatif itu sebenarnya tidak cocok disebut relatif, tapi kebenaran khusus itu kebenaran khusus. Tapi ada kebenaran umum gitu. Nah, inilah yang kemudian dia dianggap sebagai meracuni pemikiran kaum muda waktu itu sehingga dia disidang. Singkat cerita, di persidangan dia dipertanyakan apa yang disebut dengan kebenaran umum dan kebenaran khusus. Nah, dia jelaskan tentang definisi. Definisi sebuah kursi. Hakim memakai kursi. Saya juga memakai kursi dan banyak kursi-kursi yang lain. Kursi ada kursi orang bersantai, ada kursi orang kerja, ada kursi orang kondangan barangkali dan sebagainya. Semua kursi itu memiliki kebenaran umum. Apa kebenaran umum itu? Bahwa setiap kursi memiliki fungsi untuk tempat duduk dan setiap kursi memiliki sandaran. Kalau dia tidak memiliki sandaran maka tidak disebut kursi. Itulah yang disebut kebenaran umum yang bisa dicerna oleh banyak orang dan diterima oleh banyak orang. Dia definisikan itu. Bagaimana untuk menemukan kesimpulan bahwa setiap kursi menjadi tempat duduk? Ya dia cek satu-satu dengan metode induksi. Gitu kan. Kesimpulan itu tadi disebut deduksi dari kebenaran umum ke khusus, khusus ke umum. Ini cikal bakal logika. Nah, dia katakan setiap kursi memiliki kaki, tapi kakinya itu berbeda-beda. Ada yang 4 kakinya, ada yang 2 saja, ada yang cuma 1 saja. Kursi orang yang bersantai itu terbuat dari rotan yang kursinya kakinya ada 2. Sementara kursi orang bekerja itu memiliki 4 pada umumnya. Tapi ada juga yang cuma 1, ya di atas ke bawah. Tapi fungsinya sama tempat duduk. Nah, inilah yang kemudian karena ketika itu konon dalam sejarah hakim dipermalukan, jaksa dipermalukan oleh Socrates sehingga ada keluarlah vonis yang sebenarnya lebih kepada mempertahankan
rasa malu itu, sehingga dianggap Sokrates tetap salah, telah meracuni kaum muda ketika itu. Tapi Sokrates tidak pernah mengelak dari apa namanya, hukuman. Baginya adalah kebenaran itu, apa, ilmu itu seharusnya membuat orang semakin baik, dan dia merasa dirinya memiliki ilmu dan dia mengikuti vonis itu, dan kalau dia melawan artinya dia menentang ilmu itu sendiri, sehingga dia hmm, divonis dengan hukuman mati dan meminum racun. Nah, sejarah ini kita tidak bisa, saya bukan kita, tapi saya sendiri tidak bisa menceritakan detail bagaimana kejadian itu sebenarnya. Apa yang diracuni, apa saja, apakah berkaitan dengan dewa-dewa dan sebagainya. Mungkin barangkali juga begitu. Tapi dialektika yang saya temui dalam buku-buku hanya sebatas itu, tentang definisi. Itu. Nah, kenapa kemudian Sokrates berani mati gitu, dan beberapa saksi mengatakan bahwa Sokrates tidak memiliki rasa takut ketika dia meminum racun, karena Sokrates meyakini bahwa kehidupan hari ini itu tidak akan berakhir dengan kematian itu. Sebagaimana orang lahir, sebelum lahir dia di dalam perut ibunya ada kehidupan di situ, dan kemudian dia masuk ke alam dunia dan juga bertemu dengan kehidupan baru, dan kemudian setelah dari dunia kita mati, dari dianggap mati di dunia, tapi sebenarnya kita sedang menghadapi kehidupan yang baru lagi. Itulah keyakinan Sokrates tentang bahwa di akhirat itu ada kehidupan. Dunia ini bukanlah batas segalanya. Itu kira-kira sekian tentang Sokrates. Tapi ada juga sebagai catatan bahwa banyak komentar ya, komentar dari Plato, komentar dari Aristoteles khususnya. Aristoteles menyebutkan bahwa penemu definisi itu bukan dirinya, tapi adalah Sokrates. Sokrates lah yang berhasil mendefinisikan kebenaran, kemudian disempurnakan oleh Sokrates tentang logika. Adalah ada logika, ilmu logika namanya ya. Kalau di pesantren namanya ilmu mantik. Kalau di dalam ilmu mantik itu nanti kita akan ketemu dengan istilah Aristu. Aristu itu adalah Aristoteles yang dianggap sebagai penemu ilmu logika. Tapi Sokrates sendiri mengatakan ilmu logika itu cikal bakalnya dari Sokrates. Begitu kira-kira tentang Sokrates.